Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pada bulan Ramadan. Sebelumnya Bu Rina mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang tarikh Islam. Yuk kita simak materi berikut ini. Hilal muda tak mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا Peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di dunia. Sabda Nabi Muhammad SAW, Ramadan adalah bulan umatku. Dalam bulan ini, pahala ibadah akan dilipat gandakan. Dosa-dosa juga akan dihapuskan. Selain itu, bulan Ramadan juga merupakan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah. Yang pertama, peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan. Menurut pendapat yang masyhur, 5 ayat Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Hal tersebut sekaligus menjadi waktu diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain,
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Yang kedua, peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Baitul Izzah, yaitu semacam ruang ilahiyat yang kemudian dibawa Jibril secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam yang mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang ketiga, lahirnya Ibnu Sina dan wafatnya Ibnu Khaldun. Ilmuwan kedokteran Muslim Ibnu Sina lahir pada Ramadan 428 Hijriah. Sementara ilmuwan Muslim lain yang merupakan tokoh sosiologi Ibnu Khaldun meninggal dunia. Peristiwa yang keempat adalah wafatnya putri Rasulullah. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wafatnya perempuan suci nan agung yang dikenal dengan sebutan Ummu Abiha, Fatimah Az-Zahra, wafat pada hari Selasa, tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah dalam usia 28 tahun, yaitu 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Sayyidah Ruqayyah. Ruqayyah meninggal bertepatan saat berlangsungnya Perang Badar. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam Perang Badar karena merawat istrinya. Itu pun setelah ia mendapat izin dari Rasulullah. Putri Rasulullah SAW wafat tepat ketika Zaid bin Harisah menyampaikan berita gembira tentang kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran Badar. Ruqayyah wafat pada usia 22 tahun dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi Al-Gharqad, Madinah. Yang kelima, wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Kubro. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah wafat pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslim, Sayyidah Khadijah kemudian sakit dan semakin hari kondisi kesehatan badannya semakin memburuk. Akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun atau disebut Jannatul Ma'la, yaitu pemakaman Ma'la. Tahun itu pula Rasulullah ditinggalkan paman tercinta, yaitu Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Yang keenam, peristiwa wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ketika itu, Sayyidah Aisyah sudah berusia 67 tahun. Ia jatuh sakit pada Ramadan 58 Hijriah. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq wafat pada 58 Hijriah, yaitu malam 17 Ramadan setelah sholat Fitr, bertepatan dengan Juni 678 Masehi. Yang ketujuh, peristiwa sampainya Islam ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab.
Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Yang ke-8, peristiwa dibunuhnya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang bersekongkol dengan 2 orang temannya, Al-Buraq bin Abdillah dan Amru bin Abi Bakr At-Tamimi. Masing-masing berikrar untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amru bin Ash. Mereka mengikat perjanjian untuk tidak mundur atau terbunuh. Mereka sepakat untuk melakukannya pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian Ibnu Muljam pun menuju Kufah. Di sana, dia memulai rencananya dengan mengajak 2 orang yang tersakiti akibat peperangan Nahrawan. Ketiganya sudah siap menghadang Sayyidina Ali saat akan membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Yang ke-9, peristiwa pembebasan Andalusia. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah di semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam Tharik bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tharik memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tharik membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya, Andalus ditawan dan Islam bertapa di tempat itu selama 8 abad. Yang ke-10, peristiwa kemenangan Islam di Perang Badar dan Fathul Makkah. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi. Inilah peperangan pertama yang dilakukan kaum muslim melawan kaum kafir Quraisy dari Mekah setelah hijrah ke Madinah. Pertempuran itu akhirnya dengan kemenangan pihak muslim. Sedangkan Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah terjadi pada tahun Ramadan 8 Hijriah atau 630 Masehi. Yang ke-11, peristiwa kalahnya tentara Mongol oleh pasukan Islam. Pada tahun 1260 sampai 1405 Masehi, tentara Mongol di bawah Genghis Khan melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Mereka membunuh lebih dari 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Pada 1258, tentara pimpinan Jenderal Hulagukan menyerang kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam terbunuh. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah, bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balasan di bawah pimpinan Sultan Qutuz dari dinasti Mamluk. Dalam pertempuran itu, tentara Islam meraih kemenangan. Yang ke-12, peristiwa Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijriah, ia mengirimkan Khalid bin Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nahlah. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah,
Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ke-13, peristiwa kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan kaum Salib pada Ramadan tahun 584 Hijriah berdampak pembebasan sebagian besar negara yang pernah dikuasai oleh kaum Salib. Yang ke-14, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi umat Islam Indonesia, bulan Ramadan lebih dari sekedar istimewa, karena bulan Ramadan menjadi saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Dimulai dari pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan, Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom yang akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus. Hingga saat itu hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selama masa persiapan menuju kemerdekaan, IR Soekarno meminta rekomendasi dari beberapa ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Demikian materi tarikh Islam. Tetap semangat, beribadah, belajar, dan tetap jaga kesehatan. Dari Bu Lina saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadir mu'anu karah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadir mu'anu karah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.